Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Mawadi dengan NIM 2415050003 dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya ingin menjelaskan materi balaghah, yaitu pengertian balaghah, yang kedua ruang lingkup balaghah, ketiga penjelasan khabar dan insya, yang keempat amar dan nahi. Yang pertama yaitu pengertian balaghah. Pengertian balaghah secara etimologi yaitu yang berasal dari bahasa Arab balagha, yabalughu, balaghan dan balaghatan, yang berarti sampai, mencapai tujuan, atau yang menyampaikan sesuatu hingga sampai dipahami oleh orang yang dituju. Secara bahasa, balaghah seperti kemampuan menyampaikan maksud dengan jelas, tepat dan efektif, sehingga pesan dapat diterima dengan baik oleh pendengar atau pembaca. Kalau secara terminologi, yaitu istilah, menurut para ulama, balaghah adalah ilmu yang mempelajari cara menyampaikan makna dengan susunan kata yang fasih, indah, jelas dan sesuai dengan situasi serta kondisi lawan bicara. Perumpamaan balaghah agar lebih mudah dipahami oleh orang, yaitu balaghah dapat diibaratkan seperti seorang guru menjelaskan pelajaran kepada seorang murid. Guru yang baik tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mampu memilih kata-kata yang sederhana, memberikan contoh yang tepat, serta menjelaskan sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Dengan demikian, murid lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Begitu pula dengan Al-Quran. Allah menggunakan susunan bahasa yang paling sempurna, indah dan sesuai dengan keadaan manusia, sehingga pesan-pesannya mudah dipahami, menyentuh hati dan memberi petunjuk. Contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita buatkan. Misalnya seseorang ingin meminta temannya menutup pintu. Kata menyuruh menutup pintu itu kurang tepat. Lebih tepatnya, tolong tutup pintunya agar ruangan tetap nyaman. Kalimat kedua ini lebih jelas, sopan dan sesuai dengan situasi dan salah satu dengan situasi. Yang kedua, ruang lingkup balaghah. Ilmu balaghah merupakan ilmu yang mempelajari keindahan bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran. Ruang lingkup balaghah terbagi menjadi 3 cabang, yaitu ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, yang ketiga ilmu badi'. Ketiga cabang ini saling melengkapi sehingga seseorang dapat memahami makna ayat Al-Quran secara lebih mendalam. Yang pertama yaitu ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang membahas bagaimana menyusun kalimat agar sesuai dengan situasi dan kondisi pembicaraan atau muqtada al-hal. Artinya, pemilihan kata dan bentuk kalimat harus disesuaikan dengan siapa lawan bicara, tujuan pembicaraan dan keadaan yang dihadapi. Contohnya ketika Allah berbicara kepada orang yang beriman, gaya bahasanya digunakan berbeda dengan ketika berbicara kepada orang kafir dan munafik. Perbedaan ini menunjukkan kesempurnaan bahasa Al-Quran. Yang kedua yaitu ilmu bayan. Ilmu bayan adalah ilmu yang membahas cara menyampaikan satu makna dengan berbagai untuk ungkapan sehingga makna tersebut lebih jelas dan lebih indah. Pembahasan ilmu bayan ini
yang meliputi yang pertama yaitu tasbih, yaitu perumpamaan. Yang kedua majaz, yaitu penggunaan kata yang bermakna kiasan. Yang ketiga kinayah, yaitu ungkapan sindiran atau makna tidak langsung. Contohnya pada firman Allah, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kata cahaya pada ayat ini dapat sebagai petunjuk, bukan cahaya fisik semata. Yang ketiga yaitu ilmu badi'. Ilmu badi' ini membahas keindahan bahasa baik dari segi makna maupun susunan lafaz. Tujuan ilmu badi' ini adalah memperindah kalimat sehingga lebih menarik dan indah didengar, dapat mudah diingat. Contoh pembahasannya yaitu jinas, persamaan bunyi. Yang kedua tiba, yaitu lawan kata. Muqabalah, perbandingan makna. Melalui ilmu badi ini, keindahan bahasa Al-Quran semakin tepat sehingga menjadi salah satu bukti kemujizatannya. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu khabar dan insya. Salah satu pembahasan penting dalam ilmu ma'ani adalah khabar dan insya. Khabar adalah kalimat yang berisi informasi atau pemberitahuan yang dapat dinilai benar atau salah berdasarkan kenyataannya. Fungsi khabar dalam Al-Quran sangat beragam, yaitu memberikan informasi, menegaskan suatu kebenaran, memberi kabar gembira kepada orang beriman, memberikan peringatan kepada orang yang kafir atau orang yang ingkar. Contoh firman Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, yaitu Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini termasuk khabar karena menyampaikan informasi tentang keesaan Allah. Dalam balaghah, khabar juga dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai keadaan pendengar. Yang pertama itu ibtida'i, untuk pendengar yang belum mengetahui informasi. Yang kedua khalabi, untuk pendengar yang masih ragu sehingga diperlukan penegasan. Yang ketiga inkari, untuk pendengar yang mengingkari sehingga penegasannya lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan kondisi manusia. Yang kedua dalam pembahasan ma'ani yaitu insya. Insya adalah kalimat yang tidak dapat dinilai benar atau salah karena bukan berisi informasi, tetapi melainkan bertujuan untuk menimbulkan suatu tindakan atau respon. Bentuk-bentuk insya itu yaitu pertama amar, yaitu perintah, nahi, larangan, istifham, pertanyaan, nida, panggilan, tamani, harapan, dan terakhir doa. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini merupakan doa sehingga termasuk insya. Dengan memahami insya, kita mengetahui bahwa tidak semua kalimat Al-Quran bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi ada pula yang mengajak pemerintah melarang dan membimbing manusia. Pembahasan yang keempat yaitu amar dan nahi. Amar dan nahi ini merupakan bagian dari pembahasan insya yang paling banyak ditemukan dalam Al-Quran. Amar berarti perintah dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Dalam Al-Quran, amar merupakan perintah Allah kepada hambanya agar melakukan suatu perbuatan yang membawa kebaikan. Contohnya, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Perintah ini menunjukkan kewajiban melaksanakan salat. Namun, dalam ilmu balaghah, amar tidak selalu bermakna wajib, bergantung pada konteksnya. Amar juga dapat bermakna anjuran, nasihat, doa, petunjuk, izin, dan penghormatan. Karena itu, memahami konteks ayat sangat penting agar tidak salah dalam memahami maksud perintah Allah. Yang kedua yaitu nahi. Nahi berarti larangan yang melakukan suatu perbuatan
biasanya ditandai dengan kata la yang diikuti fi'il mudhari seperti dalam firman Allah, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Larangan ini tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala hal yang dapat mengatakan seseorang kepada perbuatan tersebut. Tujuan nahi ini dalam Al-Quran adalah menjaga akidah, menjaga akhlak, menjaga kehormatan manusia, menjaga kerusakan di masyarakat, dan mengarahkan manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam balaghah, larangan juga bisa bermakna doa, peringatan, ancaman, atau bimbingan, tergantung pada konteks ayat. Sekian itulah materi dalam materi pada video ini. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.